Sekarang kita mulai live malam hari ini. Ya, thank you so much hari ini buat semua M-Trade team dan juga M-Traders. Hari ini kita nemenin kalian seharian. Biasanya juga ditemenin seharian sih, cuman hari ini bener-bener Zoom pagi jam 8.15 sampai sore. Sempat keputus bentar lah tadi jam istirahat, terus putus bentar 20 menit. Tapi kita temenin sampai sore dan live Q&A. Jadi yang nanya kita jawab secara live. Semoga bisa membantu semuanya. Oke, dan kalian yang belum join M-Trade, kalian punya pertanyaan tulis di kolom komen. Dan yang udah join M-Trade masih boleh nanya juga meskipun hari ini udah banyak dijawab. Oke, aku mau recap market hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Ellen May. Saya juga nge-live di Igoi. Igoi ada chartnya dan ada data yang lebih detail. Aku di market dari tahun 2007 dan sampai sekarang aku praktisi trading macam-macam. Tapi baru kali ini saya dan pastinya banyak teman-teman di saham lainnya, baru kali ini kita melihat kejadian yang seperti ini, teman-teman. Jadi kejadian yang kali ini tuh beda dengan kejadian yang sebelumnya ya. Jadi kalau kejadian sebelumnya apa yang membuat pasar saham jatuh itu sebenarnya kejadian makro, kejadian tentang emiten itu sendiri, baik makro maupun mikro gitu ya. Tapi kali ini enggak. Jadi makronya itu sebenarnya kita tahu ada kondisi geopolitik, Trump kesana kemari, agak-agak tantrum. Tapi sebenarnya Indonesia tuh termasuk yang salah satu dalam tanda kutip diuntungkan secara langsung maupun tidak langsung. Karena Indonesia sendiri sama Amerika ya damai-damai aja, ya nurut-nurut aja, karena sebenarnya kepepet sih nggak ada pilihan lain itu untuk survival. Kalau bandel-bandel sama Amerika bakal diserang, dan Indonesia diuntungkan dari komoditasnya ya. Jadi diuntungin dari sisi komoditas Indonesia macam-macam, ada oil, gas, batu bara dan sebagainya. Dan baru kita saham-saham tersebut, nikel udah diuntungin, emas udah diuntungin, kita udah untung lumayan banyak. Terus kemudian yang buat market jatuh, kalian tahu, aku recap sedikit buat kalian yang baru join dan bingung. Yang bikin jatuh adalah MSCI nge-punish Indonesia dengan, aku recap dikit ya, baru aku akan lanjutkan dengan apa yang terjadi hari ini. MSCI punish Indonesia dengan nge-freeze, maksudnya nge-freezein saham-saham itu maksudnya gimana sih? Intinya nggak boleh ada saham Indonesia yang masuk ke MSCI kalau nggak dibenerin sampai bulan Mei nanti gitu. Dan nggak ada yang bakalan dinaikin kastanya dari small cap ke standard global cap. Kalau kalian bingung MSCI ini apa? MSCI ini adalah lembaga global ya, lembaga keuangan global yang dia membuat indeks atau sekumpulan saham-saham yang menjadi acuan dari investor-investor institusi global seperti ETF, reksadana, kemudian hedge fund dan sebagainya. Jadi mereka mau menjaga kualitas sahamnya, dan apa yang mereka minta ke Indonesia sebenarnya adalah transparansi gitu ya, dan juga free float, di mana free float yang diminta itu free float yang istilah kata tuh benar-benar dipegang sama retail. Mereka minta data pemegang saham kira-kira seperti itu untuk membahasakan lebih gampang ke teman-teman semuanya. Dan untuk mengupdate long story short, hari ini akhirnya OJK, SRO, IDX mereka memberikan satu respons meeting yang cukup serius, di mana mereka membuka data UBO atau Ultimate Beneficial Owner, alias data pemegang saham tahap awal untuk 100 saham IDX 100 yang berpotensi masuk ke MSCI. Pastinya kalau yang lain-lain ya enggak gitu kan ya, bukan free float gitu. Dan artinya UBO itu menjelaskan siapa pemilik saham sebenarnya, tapi tidak menentukan apakah saham itu bebas diperjualbelikan gitu ya. Nah, UBO ini ngomong-ngomong bukan free float. Nah, kemudian aturan free float diperketat ya, mulai bulan depan free float itu minimum 15% baik untuk saham yang sudah listed di bursa saat ini maupun yang baru mau melantai di bursa atau IPO. Saat ini 616 saham sudah memenuhi syarat. Emiten yang tidak memenuhi akan diberikan exit policy. Exit policy-nya apa? Dikasih waktu buat ngeberesin, masuk buat pengawasan khusus. Kalau belum memenuhi, emiten akan
masuk radar ketat dari OJK dan IDX. Kemudian kalau tetap nggak bisa exit policy-nya dijalankan ya, jadi tidak langsung ya, exit policy-nya dijalankan. Ujung-ujungnya bisa delisting dari bursa. Dan menurut saya ini adalah proses penyehatan yang sangat bagus sekali untuk jangka menengah panjang. Semoga Indonesia bisa melalui ini. Intinya poin penting dari konferensi pers tadi pagi adalah pemerintah itu bilang serius mau ngejaga Indonesia agar tetap di emerging market. Semoga berhasil. We count on you, teman-teman dari IDX dan OJK. Semangat, kami percaya kalian bisa ya. Kami mengandalkan Anda gitu ya. Dan OJK katanya mulai berkantor di IDX pekan depan. OJK dan IDX bakalan ketemu dengan MSCI hari Senin ini, catat harinya hari Senin ya. Terus kemudian fokus awal ke pemegang saham lebih dari 5%, sisanya nyusul. Terus seluruh data kepemilikan bakalan diselaraskan dengan standar MSCI. Dan ada wacana pelonggaran aturan BPJS Tenaga Kerja untuk membantu likuiditas, pelonggaran aturan investasi ke pasar saham maksudnya gitu. Jadi bisa ngedorong pasar saham Indonesia bisa lebih aktif. Tapi dana asing begitu besar pengaruhnya dari Indonesia. Kalau sampai Indonesia masuk ke frontier market atau kasta yang lebih rendah dari emerging market, itu dana asing keluar dari Indonesia puluhan triliun, banyak sekali ya. Jadi intinya dengan hari ini ada press conference di IDX membuat market rebound lumayan dari yang tadinya banyak saham ARB pada nggak bisa keluar, udah mulai ada hijau. Terus kemudian ada saham-saham yang jatuh banget sudah mulai naik, sudah mulai ngekor ya. Nah pertanyaannya adalah banyak orang nanya apakah sekarang waktunya beli atau enggak. Itu yang akan saya jawab di dalam live malam hari ini ya. Jadi apakah ini waktunya beli atau enggak, itu aku akan jawab di live malam hari ini. Terus kemudian sebenarnya saya pengen menjawab dengan sangat singkat sekali sih, bisa saya jawab dengan sangat singkat ya, tapi nanti pasti akan ada pertanyaan berulang lagi, which is okay, saya akan jawab lagi ya. Jadi teman-teman semuanya, intinya, kalau menurut pemandangan saya bagaimana? Apakah sudah boleh beli atau belum? Dan pertanyaan terbanyak yang saya terima dari teman-teman yang awam saham yang baru mau mulai masuk ke saham adalah boleh nggak beli BCA? Oke, saya jawab satu-satu. Satu, market secara umum, secara general, per hari ini dikasih napas yang ditok-tok yang di YT ke Igoy Elementer Score Official. Nanti bentar lagi aku akan kasih lihat chartnya. Per hari ini sore tadi dikasih napas. Tapi napas ini saya sarankan gunakan untuk beberes portfolio dari saham-saham Anda yang mengalami kerugian atau yang masih untung buat profit taking. Kami sangat bersyukur sekali di M-Trade meskipun hari ini ada banyak cut loss. Ya, tapi cut loss-nya itu dari saham-saham yang memang secara sistem kemarin sebenarnya baru waktunya masuk, kita buy on retracement, bukan ngejar di atas. Jadi kalau buy on retracement cut loss, ya cut loss-nya masih lebih terkendali dibandingkan dengan yang beli di pucukan. Itu satu, timing buy sangat penting meskipun sama-sama cut loss ceritanya bisa beda. Dua, money management di kala seperti ini, momen seperti ini yang membuat banyak orang sadar. Ketika saya bilang jangan all in di awal ya, beli secukupnya sesuai kamu punya profil resiko, kalau turun kamu nggak stres. Kenapa? Pasar saham naik itu pelan-pelan, kalau jatuh selalu cepat. Kamu lihat chart IDX composite ya, atau lihat chart IHSG ini. Oke, teman-teman lihat chart IHSG ini, kalau naik kan pelan-pelan toh. Yang namanya crash itu turun selalu cepat dan tidak pernah ngasih tahu gitu ya. Kondisi market baik-baik saja, global juga meskipun perang-perang, tapi memang malah menguntungkan saham-saham Indonesia. Oke, jadi yang menyelamatkan sebenarnya bukan lagi soal saham apa ya, tapi yang menyelamatkan adalah money management di awal, dan pastinya tadi timing beli juga, bukan beli di pucuk. Kalau beli di retracement, kalaupun ada stop loss ya masih oke. Timing beli ini berpengaruh juga. Di M-Trade ada banyak saham yang kita beli di bawah
kita ngeholdnya lama. Jadi bukan BPJS, strategi mempengaruhi, time frame mempengaruhi. Jadi bukan BPJS, ngeholdnya lumayan lama. Jadi meskipun ya contoh Bumi itu harusnya cuan 200%. Pas turun kemarin kita jual jadi cuan 100 berapa ya? 100 atau 120-an kayak gitu loh. Ya 100 atau 120-an aku lupa ingat, tapi bisa dilihat di M-Trade Academy, di M-Trade Trading Ideas. Nah, dan ada beberapa saham yang lain yang masih cuan kayak puluhan persen, itu bisa nge-cover kerugian dari, semoga harapannya bisa nge-cover kerugian dari yang cut loss itu. Kayak Indi tadi kita bungkus cuan 55-70%, ada cut loss kayak saham Akra itu 11%, SMGR 13%, terus kemudian ada MHKI sampai 21% ya. Jadi ada yang kayak gitu, tapi harapannya bisa nge-cover ya. Nah, jadi satu timing itu kamu masuknya kalau pas di bawah, pas fresh breakout pertama, atau kalau udah breakout masuknya pas retracement, itu ruginya mendingan daripada beli di pucukan. Aku kasih contoh juga, contoh ya kayak gitu ya. Nanti aku akan bahas soal BCA, aku akan bahas juga ya. Aku mau kasih contoh saham yang kita di retracement. Oke, mari kita lihat. Saham ini teman-teman, ini PLN ya. Jadi beli ketika retracement itu artinya belinya di sini ya. Ini masih lebih bagus dibandingkan kalau FOMO beli di atas, itu resiko akan lebih besar ya. Gitu mah gue juga tahu, tapi kenyataannya banyak orang yang nggak tahu juga beli di atas, yang udah tahu tapi masih dibeli di atas. Jadi pelajaran pentingnya dua, selalu orang belajar ketika market lagi crash ya. Satu, timing penting, nggak beli di pucuk itu penting banget, antara di fresh breakout pertama atau pas retracement. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang lebih menyelamatkan adalah money management di awal. Oke, Miss, tapi itu kan sudah terlanjur ya, dulu punya ya. Kalau saya udah belajar bareng M-Trade Academy, aku ngerti gitu loh. Tapi sekarang gimana? Saya mesti bagaimana gitu kah? Apakah harus sebaiknya buy di bawah? Harusnya tuh tadi buy di bawah gitu. Mungkin ada yang bilang gitu. Oke, saya kasih tahu ke depan ya. What to do? It's very important. Dengerin baik-baik. MSCI itu kan belum ketok palu ya. Apa yang jadi the worst case scenario, resikonya itu yang kamu mesti ngerti dulu. Resiko terburuknya Indonesia jatuh turun di frontier market, saya sempat agak khawatir dari kemarin, karena masih belum ada kejelasan atau belum ada pernyataan dari OJK, IDX, dan ya Pak Menteri juga kemarin responsnya juga masih belum jelas gitu. Tapi hari ini sudah mulai ada kejelasan dan memberikan satu pernyataan bahwa mereka akan bekerja sekuat tenaga. Jadi kita cuma bisa ngandelin mereka guys, buat ngejaga di emerging market. Resiko yang tadi menurut saya dari 1 sampai 10 itu resikonya di angka 9 ya, sudah mulai turun. Sekarang resiko itu turun di angka 7. Loh, kok baru angka 7? Kenapa resikonya nggak turun di angka 5? Tunggu nanti pertemuan hari Senin. Pertemuan hari Senin dengan MSCI kabarnya bagaimana? Pakai feeling, Miss, pakai feeling. Feeling aku sih bagus. Loh, harusnya hari ini buy dong. Tunggu dulu. Orang trading tuh mesti mikir the worst case scenario. Pakai akal sehat, baru bisa selamat. Makanya pas kalian nanya, pusing nggak? Sebenarnya pusingnya saya tuh bukan pusing karena portfolio pribadi, enggak. Portfolio klien juga M-Traders tadi bilang ya ada stop loss tapi masih ketutup dengan cuannya, kayak gitu-gitu. Pusingnya tuh sebenarnya lebih karena kita merasa bertanggung jawab, kayak gitu kan ya, harus nemenin gitu kan ya. Itu kalau ada yang cut loss, saham yang kita ada cut loss itu memang saya sedih gitu loh. Jadi di situ gitu. Tapi sebenarnya kalau ngikutin sistem sih nggak gimana-gimana. Nah, the worst case scenario kamu harus pikirkan. Worst case scenario-nya adalah Indonesia turun jadi frontier gitu loh. Hari ini respon bagus dari OJK dan IDX. Kemudian
mereka baru ngajuin apa yang MSCI mau tuh diturutin lah istilahnya. Senin tunggu pertemuan. MSCI ngomong apa? Kemungkinan besar responsnya akan bagus. Kemungkinan besar. Tapi kamu harus tetap mikir ada kemungkinan kecil yang ya bikin kaget. Ya, wong nyatanya MSCI udah ngasih peringatan dari kapan ya? September atau November tahun lalu. Itu kan harusnya kita punya waktu, sorry ya, bukan saya mengkritik atau gimana, harusnya punya waktu buat beres-beres, buat bersih-bersih. Oke, let's say Senin MSCI memberikan respon yang bagus. Atau mungkin responnya masih ngambang-ngambang. Atau mungkin justru responsnya ngelihat data UBO. Saya pikir sih mereka belum punya waktu ngelihat data ya hari Senin ya. Ini udah Kamis, Jumat ya, ini besok Jumat. Senin itu paling baru ya pertemuan, ngomong-ngomong, ngelihat datanya mungkin butuh waktu. OJK IDX berjanji Maret beres, pokoknya Maret beres. Semuanya yang MSCI mau Maret beres. Mari kita lihat. Mei adalah penentuan. Kesimpulannya, saya cuma mau ngomong bahwa per hari ini, per kemarin sebenarnya, sampai bulan Maret, April, Mei, selama MSCI belum ketok palu dengan pengumuman barunya, Indonesia masih tanda tanya. Harapannya enggak masuk ke frontier market. Kemungkinan berapa persen sih? Aduh, saya juga nggak tahu. Tapi kalau ngelihat effortnya OJK dan IDX saat ini, mestinya kecil. Kemungkinan masuk ke frontier market tuh harusnya lebih kecil gitu loh. But ya, kita tetap harus siap sedia untuk kemungkinan terburuk. Sekarang saya kasih tahu apa yang mesti dilakukan, yang sebaiknya dilakukan. Saya jawab dulu pertanyaan kalian tentang boleh beli BCA nggak? Oke, kita lihat chart sebentar. Abis itu aku akan kasih tahu BCA itu gimana. Teman-teman yang di YT, yang di TokTok, langsung ke IG aku @elme_official. Dan setiap hari saya menerima pertanyaan ini dari saudara, teman, keluarga, di mana saya agak bingung gimana ngejelasinnya secara lengkap. Aku harap pada mau nonton live aku, karena kalau yang dekat sama aku biasanya maunya dikasih tahu langsung gitu loh. Ya, oke. BCA hari ini sempat kena 6.400. Ada yang nyerok di bawah, spekulatif buy. Ada yang enggak, ya. Kalau saya sih memilih wait and see aja dulu. Gitu. Kenapa? Pantulan bisa pasti, apalagi BCA ada buyback 5 triliun. Bisa terjadi pantulan, kemungkinan sampai 7825, 7650 buat yang masuk gede berapa M, dapat berapa poin di situ, udah cuan lah keluar gitu, aman pikirnya. Tapi sebetulnya teman-teman, BCA ini kenapa kemarin yang turun paling banyak? Karena sebetulnya pemegang saham berupa perusahaan itu banyak di BCA. Ngerti nggak sih yang dimaksud free float yang dimau MSCI itu? Free float gede adalah free float retail gitu loh, bukan free float yang saham dimiliki oleh institusi atau perusahaan. Sedangkan BCA ini banyak, meskipun free floatnya dia gede, tapi free floatnya dia ini banyak saham-sahamnya tuh dimiliki oleh PT gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi aturan yang MSCI kemarin tetapkan kalau sampai dijalankan masuk ke frontier market atau bagaimana akibatnya, BCA kena loh, bukan cuma BCA tapi semua saham itu kena di Indonesia. Investor asing itu bisa keluar. Padahal ini perusahaan terbaik menurut aku di Indonesia dengan fundamental terbaik, bisa kena kayak gini gitu kan ya. Jadi menjawab pertanyaan kamu yang pertama tentang boleh nggak beli BCA kan secara fundamental dia yang paling bagus, jawaban saya adalah boleh, asalkan kamu tahu batasnya ya, kamu tahu resikonya, semua itu boleh asal kamu tahu konsekuensinya. Tadi waktu kita kasih tahu M-traders kita sesi 1 ya, cut loss ini cut loss itu, kita kasih tahu bakalan bisa mantul. Cuman
potensi naik atau mantul itu kan bukan kepastian. Iya kalau naik, kalau turun lagi. Karena kemarin kita nggak jual semua saham kita di M-Trade. Kenapa? Kita berasumsi akan ada pantulan. Betul sih ada pantulan. Tapi hari ini anjlok-anjlokan gara-gara Goldman sama UBS ada downgrade Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya boleh beli atau enggak sih, mikir sedikit. Kalau kamu mikir, pasti kamu bisa tentukan jawabannya sendiri. BCA bisa naik sedikit. Bisa naik. Kenapa? Karena ada buyback dan ini agak-agak kalem gitu ya. Senin kemungkinan ada pertemuan, hasilnya juga ngomong-ngomong dulu, ngobrol-ngobrol dulu, ya semestinya bagus gitu. Cuman masih banyak faktor ketidakpastian di depan gitu. Udah berani aja beli buat value investing ya monggo. Tapi saran saya tetap waras ya. Waras gimana? Nominalnya waras. Menurut saya baik strategi value investing, momentum trading, super trading, strategi apapun kamu mau scalper, kamu mau ini, yang salah itu cuma satu, money management. Kalau value investor itu sebenarnya strategi yang kelihatan paling pinter, paling elegan ya. Tapi kalau value investornya belinya all in dan ngawur itu sama aja sebenarnya. Sama aja gambling gitu loh. Jadi gambling atau enggak tuh dari berapa banyak duit yang dimasukin. Ini aku ngaca juga ya, karena aku bisa ngomong kayak gitu karena aku pernah mengalami gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya BCA itu kamu mau beli atau enggak, secara fundamental bagus, secara timing memang murah, secara valuasi memang murah. Kamu kalau mau beli ya tetap akan ada potensi pantulan, tapi tidak pernah ada yang namanya kepastian yang kamu kan kepengen bentuknya seperti ini toh. Aku kasih tahu dulu loh, ini dia bakalan lambat, dia nggak kayak gini bentuknya. Nah, kamu kan maunya begini toh. Aku mau kasih tahu kenyataannya belum tentu bisa begitu. Kenyataannya mungkin bisa begini. Oke. Kenapa? Nggak usah ditanya kenapa ini. Perhatikan, dari Agustus 2025 kayak gitu terus, nggak bisa naik-naik. Loh kenapa? Tanya lagi kenapa? Karena investor asing yang bisa ngedongkrak ini. Nah asingnya ini lagi pada kurang percaya sama Indonesia. Apalagi abis di warning sama MSCI. Terus cilakanya lagi abis di downgrade sama Goldman sama UBS. Abis itu kemarin ya BCA juga ngeluarin guidance-nya tuh nggak yang bombastis banget. Maksud aku sih sebenarnya lebih bagus daripada 2025. Tapi pertumbuhan kreditnya juga nggak yang sampai gimana banget gitu loh. Masih mendingan lah daripada 2025 yang di 6 sampai 8, kalau nggak salah yang 2026 tuh 8 sampai 10. Jadi realistis ya. Aku jawab singkat, kamu nanya udah intinya aja gimana? Malas mikir. Harus mau mikir kalau mau investasi saham. Saya kasih tahu jawabannya. Kamu mau beli BCA? Yang nanya aku terus mau beli BCA, boleh. Kinerja nggak sekeren dari 2020 sampai 2024, kemarin 2025-nya emang sudah sesuai ekspektasi. Tapi dengan segala macam yang tadi saya bilang, alasan-alasan ini dan itu, kamu beli BCA boleh, mau untuk investing boleh, mau untuk trading boleh, value investing works juga bisa, tapi jangan harap dia akan langsung ngegas. Dan saya masih mau kasih tahu resiko tentang MSCI itu tadi. Sampai ada yang bilang, Miss optimis dikit dong. Oke, saya kasih tahu optimisnya tuh ya BCA perusahaan bagus, udah itu aja. Ini valuasi terdiskon. Tapi tetap waras. Udah, jadi itu tentang BCA. Oke, sekarang saya mau bahas tentang saham-saham lainnya. By the way, aku mau update dikit sampai The Fed kelupaan kita bahas ya. The Fed tuh nahan suku bunga karena ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Jadi market jangan berharap stimulus cepat ya, arahnya masih wait and see. Terus kemudian ada rilis initial jobless claim malam hari ini, dan ada sedikit update tentang biaya ekspor batubara berpotensi di kisaran 5 sampai 11%. Yang kedampak itu ada ITMY ya, biaya estimasi ekspornya 80 sampai 85% ya, Bian dan Harum itu 76%-an. Terus ADRO Soli Alam Tri 74% dan sebagainya. Oke, tadi saya bahas tentang BCA. Sekarang saya bahas tentang saham-saham lainnya. Tadi aku ada update sentimen dikit, update makro dan
global dan Indo dikit ya. Aku mau bahas saham-saham lainnya masih terkait dengan MSCI ini. Kalian tahu nggak, sadar nggak, hari ini tadi waktu guyuran banget pagi hari ya, kita nemenin kalian seharian. Aduh, senang banget guys bisa nemenin kalian, dan thank you banget semua tim and trade yang luar biasa. Oke, by the way, aku mau update juga ya, saham yang hari ini rontok dan saham yang hari ini bertahan. Kalian sadar nggak saham apa? Ada beberapa saham yang bertahan, nggak terlalu rontok. Saham apa juga? Mau tahu apa? Lihat di IG aku @ellenmei_official. Aku akan bukain saham ini. Gennya satu konglo ini dia nggak rontok guys, turun tapi nggak sampai ARB, dan setelah turun sore hari dia bisa mantul lagi. Ini bukan rekomendasi beli. Sekali lagi, kondisi kalau kamu mau beli dalam market seperti ini, nominalnya tolong jangan banyak-banyak. Dan aku nggak mau tanggung jawab kalau kamu rugi. Kamu harus belajar dulu manage risk di M-Trade. M-Trade Academy, diajarin ilmunya, wajib nonton akademinya, jangan cuma lihat stock picknya doang. Oke, kalian lihat di sini. Kode saham agak ketutup sedikit ya karena silau di belakang. Oke, AADI. Ntar ya, aku ngomongin anakku dulu. Val nonton live mama kalau masih bangun. Oke. Ya, AADI. Perhatikan AADI. Dari kemarin bertahan, dia tidak sampai ARB. Kemudian hari ini turun. Memang M-Trade ada chow buat mengamankan modal. Karena tadi hari ini merah banget di bawah ya. Nah, kenapa sih M-Trade kok nggak hold aja? Kan tahu bakal naik. Sebenarnya bukan tahu bakal naik. Technical rebound itu potensial ada technical rebound. Cuman, iya kalau saya jujur ya, mohon maaf ya, kepercayaan saya terhadap, gak enak ngomongnya, karena kemarin responsnya masih gitu loh. Kita nunggu gitu. Jadi belum ada kabar, siang ada kabar mantul, oke, bagus lah. Jadi intinya tadi pagi tuh kita merah kayak gini. Ada kemungkinan naik, kita kasih tahu M-traders kita, kalau mau hold sih silakan, tapi M-trade chow dulu gitu. Kenapa? Kita mau antisipasi ya kalau bentuknya naik begini. Kalau enggak, kalau misalkan respon dari Indo enggak gercep, bisa turunnya makin turun ya kan. Nah, ini bagus. Intinya AADI ini bagus, dia masih ketahan. Dan sebenarnya untuk investing masih oke. Tapi sekali lagi aku mengingatkan nominalnya yang waras. Jangan all in, kita masih menghadapi satu resiko yang kita nggak bisa kendalikan. Gitu loh. Resiko apa? Resiko di MSCI itu sendiri gitu ya. Jadi istilah kata belinya tetap waras lah. Lihat saham yang bagus, fundamental juga nggak jelek, technical atau metode support tradernya juga masih oke. Dia kasih dividen juga, valuation juga oke. Disclaimer teman-teman, dan perhatikan ADMR, meskipun kami juga jualan dan kita jualannya profit taking ya, di tengah kita banyak stop loss, mungkin sekitar adalah berapa puluh persen, 40, 50-an persen ada gitu ya. Jadi ini 40-an, mungkin 30, 40, 50 lah, kurang lebih lah, ada lah berapa puluh persen gitu. ADMR tadi sempat turun tajam, habis itu mantul naik lagi. Jadi ini masih cukup kuat saham ini, bukan satu rekomendasi beli, tapi kita lagi nge-watch ADMR sampai kondisi stabil ya. Kita akan watch untuk buy lagi malahan. Oke, tapi kita nunggu kondisi stabil dulu. Stabil itu kapan perkiraan ya? Nggak tahu, besok atau Senin. Kita nggak tahu. Kita lihat dulu patternnya kayak gimana. Oke, terus kemudian selain ADMR, Senin harusnya bagus guys. Senin tuh harusnya naik. Kan pertemuan, oke, bagus ya Senin atau Selasa. Kan pasti ada keputusan tertentu gitu. Tapi saya jaga-jaga aja sih. Kalau misalkan sampai ada kurang oke gimana ya, itu kemungkinan kecil tetap ada. DRO Alam Tree tadi breakdown, dan kita memang chow dulu, kalau nggak salah tadi chownya ya BEP di M-Trade, jadi nggak sampai yang rugi-rugi sampai gimana untuk saham-saham yang seperti ini. Ada rugi di saham lain gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan,
ini masih on track juga nih di atas MA20. Jadi itu beberapa saham yang saya lihat masih cukup bertahan. Kemudian Saratoga sempat dia turun ya, kita juga ada sempat cut loss tadi Saratoga ya, tapi kita akan watch kembali untuk emiten-emiten yang bentuknya seperti ini gitu. Terus kemudian ada yang menarik ya, Medco memang kita caw dulu juga, kita caw Medco, BEP dan yang modal bawah kita cuan, ada profit taking dari yang modal bawah kira-kira seperti itu. Aku lupa ingat ya angkanya berapa. Ini ada beberapa nih cut loss nih ya. Terus ADMR 85 sampai 90% malan ya, di tengah stop loss seperti ini. Aku lupa Medco di berapa persen, tapi sebentar aku cek ya. Let me check. Jangka menengahnya impas ya, jangka pendeknya ada merah sekitar 14%-an. Jangka pendek di atas, jangka menengahnya pas di sini belinya, pas hijau ini jadi impas-impasan. Oke, nah Medco ini juga masih malah dia kembali di atas ini ya. Terus kemudian satu yang tadi kita watch sih, sebenarnya kita tadi mau rekom buy tapi kita wait and see dulu gitu. Elsa kita masih hold saham ini. Jadi kita masih hold saham ini. Kalau kamu mau beli jangan beli sekarang. Marketnya lagi volatile banget, tunggu turun sampai 555-an. Bisa dikasih mungkin ya, dan itu lebih low risk, jadi kita masih cuan 25% di sini gitu. Jadi ini beberapa saham yang sekiranya menarik. Kenapa? Karena memang globalnya menarik, akra cut loss tadi ya. Jadi globalnya menarik, kita kembali lagi pada cerita globalnya tuh oilnya kayak gini guys, oilnya kayak gini. Terus sekarang energi ya, energi ini juga terpengaruh oleh harga minyak. Nah, energi ini kan termasuk saham konglo, saham bakri yang orang-orang takutkan ya, sempat dijagoin masuk MSCI, terus kemudian ada cerita kayak gini. Tadi tuh sempat naik dikit kan, terus balik lagi ke banting gini. Banyak yang takut. Sebenarnya energi ini ya guys ya, ini udah siap-siap breakout loh. Ini kalau nggak ada kejadian MSCI udah breakout sih. Cuman ya sudah, tidak usah berpikir berandai-andai lagi. Kita lihat aja situasinya bagaimana sambil tetap menganalisis secara objektif, secara di global itu kondisi sektor komoditas masih menjadi highlight yang menarik gitu. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham yang lainnya. Kita perhatikan nih, emasnya tuh all time high guys, emas all time high, nggak mau turun. Nah, jadi yang namanya saham BRMS ini saham grup Konglo Bakri yang sempat turun juga ARB ini yang naiknya paling mendingan dibandingkan Bumi dan juga ENRG tadi gitu. Kenapa? Karena tren emasnya masih naik gitu ya, dan secara free float juga sepertinya dia masih oke. Nah, kemudian kita mau lihat lagi saham-saham seperti ini, Antam ya. Ini tadi turun, wah harusnya beli itu kan sampai area area ininya M-Trade nih, watchlist untuk jangka pendeknya. M-Trade tadi malah profit taking di Antam sih. Jadi kita ada profit taking Antam sekitar 33%-an gitu, sekitar 33%-an. Ada cut loss ya, nih jangan bilang nggak dikasih lihat cut loss, nih ada cut loss nih, CTRA, TPMA, SIMP, terus ini profit taking emas, ini IMJS, AISA, TLKM, dia ada cut loss kayak gitu ya. Oke, nah sebenarnya masuknya udah sesuai setup semuanya gitu. Nah, jadi kalau ada surprise di market, yang menyelamatkan adalah satu, money management. Dua, buy-nya nggak ngejar-ngejar di atas gitu. Jadi kalau misalkan Antamnya ngejar-ngejar di atas, buy-nya ya ruginya akan jadi pastinya jauh lebih gede ya. Kalau ada apa-apa lebih stres gitu. Oke, terus itu yang masih bisa kita watch, tapi watchnya bukan untuk dibeli saat ini. Archie kita juga profit taking teman-teman semuanya, di tengah merah banyak. Indi, MDKA, Archie ini bisa ngebantu banget untuk nutupin ya, jadi loss itu, jadi kita punya traders bilang masih bisa cuan lah gitu. 54 sampai 73%. Tadi kita kasih tahu kalau misalkan tidak cut loss bagaimana, apa yang terjadi ya, kita kasih tahu plus minusnya dan konsekuensinya bagaimana.
kita ada Zoom live seharian tadi full. Jadi Archie, apa yang mesti dilakukan teman-teman? Kalau masih punya, pakai trailing stop aja. Saat ini trailing stop di 1825, siap-siap 1800-an ya. Makanya tadi kena trailing stop, kita chow. Tadi apa kemarin ya, kita chow Archie ini. Tapi kita teman-teman kita masih akan watch lagi kalau semua badai ini sudah berlalu. HRTA kita sudah chow, kita profit taking untuk HRTA-nya di tengah merah banyak. Ya kita bersyukur masih bisa cuan profit taking 24-28%. Ada juga yang rugi, terpaksa rugi 16%, 23% di IMJS ada. Tapi porsinya kecil, maximum size buy-nya 5%. Di sini kekuatan money management. Saya nggak tahu ini dibaca nggak sama M-traders. Ini kalau dibaca 5%, impact-nya ke portfolio itu 1%-an mungkin ya. Kalau ya 20% 1%-an impact-nya ke portfolio. Ini ngetes aja tuh saham third liner untuk IMGS. Oke, terus kemudian selain itu saham emas-emasan yang lainnya, Indi itu ada emasnya juga, dan perhatikan Indi kuat banget. Indi itu M-Trade tadi baru chow ya, jadi Indi ini ada di sini. Ini ada Indi, ini kita masih bisa profit taking 55-70%. Ya, jadi PGO kita cut loss minus 17%. Ya Indi ini masih bisa cuan tadi berapa, sekitar 55-70%, dan per hari ini candlenya tuh masih bisa ngelawan naik. Kemarin bisa ngelawan naik, hari ini bisa ngelawan naik juga. Ini berarti terlihat ada minat beli dari investor yang memang ini ada sesuatu gitu loh. Nah dari sini kita bisa nge-watch saham ini, tapi jangan buru-buru. Sekali lagi please banget jangan beli di pucuk. Ini sekarang udah termasuk pucuk, ini puncak, biarin dia ada retracement lagi di sini. Kalau nggak ada retracement, wait and see. Kita sekarang masuk masa istirahat dulu, masa pausing dulu ya. Oke, terus kemudian MDKA, anakku jual semua saham kemarin guys. Anak yang gede dibilang, aku takut mah jual semua saham kemarin, hari ini dia tenang. Dia pergi nge-gym, dia nggak nonton live saya malam hari ini. Ngerasa udah nggak butuh lagi, ya ampun. Paling ntar kalau mau buy dikasih tahu mama, dia mikirnya gitu. Oke, dia bobo ini kayaknya. Oke, jadi MDKA pun demikian. Perhatikan saham-saham emas ini masih bertahan semuanya. M-Trade ada profit taking MDKA 26-41%. Ini banyak merahnya ya, banyak merahnya, dimana sebenarnya strategi kita itu ngehold dulu. Biasanya memang ada merah-merah dikit, tapi kemudian kita let profit run, kan masih sideways ya beberapa saham ya, kita profit taking. Nah ini kemarin hijau semua, ini yang kemarin profit takingnya kayak gini. Jadi kayak gini guys gitu ya. Ini yang pas kemarin banyak hijaunya semua gitu. Oke, by the way, kemarin sih, bukan kemarin aja. Oke ya, jadi itu highlight dari saya. Kemudian kalau dari sektor migas bagaimana, kita lihat PGEO hari ini breakdown dan masih breakdown, jadi kita masih chow. Kemudian dari sektor properti hari ini tadi kita banyak stop loss karena memang ada breakdown di sini, tapi kita akan kembali perhatikan. Tapi long story short, sebenarnya kita memperhatikan jika semua ini sudah mulai kondusif, kita akan kembali ke track kita lagi, yaitu di saham sektor komoditas emas itu kita perhatiin. Dan saya mau nambahin satu hal lagi ya, stay here is very important. Selain emas, kita memperhatikan oil migas ya. Jadi mulai menata ulang portfolio lagi ya, setelah mengamankan pastinya dengan nominal yang MM kita dijagain ya, diikutin gitu. Aku mau kasih kode promo buat kalian yang memang niat untuk belajar bareng M-Trade. Karena M-Trade startnya masih lama, tapi kalian mesti janji sama aku mesti mau nonton M-Trade Academy. Otherwise kalian nggak usah ikut M-Trade. Kalau kalian nggak mau nonton M-Trade Academy, kalian akan kecewa. Udah gitu aja. Nah, jadi aku mau kasih tahu ada satu hal yang penting, kalian perhatikan ini baik-baik. Tadi saya minta tim saya untuk coba kasih lihat saya mata uang Indonesia dibandingkan dengan beberapa mata uang negara lain. Kemarin terlihat mata uang Indonesia seperti menguat terhadap USD. Ya, dari beberapa hari yang lalu, 21 Januari sampai 28 Januari. Coba kalian bandingkan dengan ini. Beberapa mata uang lainnya. Dengan EU di Indonesia melemah sekali. Hampir 12.000, 11.800. Coba dengan SGD. Sing dollar. Indonesia melemah guys.
SGD itu sekarang udah 13.000, pernah 13.327, pernah 13.337 gitu ya, yang di TokTok, yang di TKI gue, aku @Menderscore official, kalian lihat ini lebih ngerti. Oke, berarti bukan Indonesia yang menguat terhadap USD, tapi perhatikan US Dollar Currency Index, USD dibandingin dengan 5-6 mata uang kuat negara lain, USD-nya yang melemah, bukan IDR-nya yang menguat. Jangan bangga dulu. Kalau gitu sekarang gimana dong? Cash out di saham, emas ketinggian, beli USD kah? Lagi diskon sih, kalau memang ada kebutuhan silahkan, tapi bukan untuk yang harus trading atau investing kayak di situ gitu ya. Nah, itu tadi ada beberapa sektor, beberapa yang aku highlight, mana yang masih potensial ke depan, pastinya dengan money management yang lebih waras gitu. Bagaimana strategi scalping kalau misalkan pas lagi mantul kayak gini, tadi beli banyak, terus ada beberapa poin, naik berapa poin dijual, BPJS lah, atau beli sore jual pagi besok. I wish you luck. I wish you luck ya. Jadi aku udah pernah ngalamin kayak gituan. Itu deg-degannya luar biasa dan bikin jadi nggak waras. Nomor satu, tetap mesti harus stay waras deh teman-teman ya. Oke, terus jadi itu tadi mata uang Indonesia, dan itu sebenarnya juga menjadi satu tantangan buat saham-saham Indonesia, termasuk saham perbankan. Terus pertanyaan kayak BRI, BMRI ini hari ini sore tadi naik, kenapa? Simple karena OJK dan IDX sudah merespon gitu loh. Terus saya percaya Danantara juga ada melihat kesempatan untuk saham-saham murah ini. Saya lihat dari berita, bukan dari info teman, karena kebetulan memang kenal dengan Pak Pandu, tapi ya lihatnya dari berita teman ya teman. Kita stay profesional gitu. Saya lihat dari berita bahwa katanya Danantara diam-diam beli saham sejak akhir tahun. Ya pastinya saham-saham fundamental ya, bukan saham-saham gorengan gitu loh. Itu yang ingin saya bagikan buat kalian. Saya mau nyalakan komen, saya mau summary. Satu hal yang penting banget buat kalian adalah badai MSCI baru mereda, belum berakhir. Tunggu hari Senin nanti bagaimana, mestinya positif. Oh kalau gitu besok waktunya nyerok. Trade at your own risk. Oke ya. Oke, terus kemudian yang kedua, sekarang waktunya bertahan, bukan waktunya menyerang. Jadi kalau melihat potensi di market trading, ada yang penting lagi, ntar saya mau bagiin. Ada yang melihat potensi di market, boleh trading, money management jangan terlalu kencang di saham Indonesia. Ketiga, kamu harus belajar US Stocks. Trade punya US Stocks Academy, tapi kelas previewnya kita, kelas basicnya kita hari Sabtu nanti, kelas pengenalan, itu cuma dikasih ke Traders doang, di luar Traders ID, Trade Indonesia, member Trade Indonesia. Di luar tuh kita nggak kasih. Kenapa? Itu berenang di lautan luas. Jadi kalau saham Indonesia berenang di kolam 3 meter. Kamu mesti belajar berenang di kolam 1 meter dulu ya. Jadi nonton Trade Academy-nya dulu. Kolam 3 meternya Trading Ideas atau Stock Pick saham Indonesia. Gitu. Oke ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kalau saham Indonesia, beberapa yang terlihat masih bertahan dari sektor komoditas minyak dan juga emas. Itu masih kelihatan bertahan, artinya ada turun, kemudian ada pantulan lagi. Ada beberapa yang kita sudah jual, beberapa untuk profit taking, untuk nutupin yang rugi-rugi itu tadi. Jadi biar kita punya klien masih bisa cuan lah gitu. Terus kita akan watch lagi, tapi watchnya bukan beli di pucuk, tapi hilang barang. Yura apa wes, yang penting selamat dulu. Nomor satu yang paling penting selamat dulu gitu ya. Yang terakhir saya mau kasih tahu bahwa kondisi yang terakhir, poin kelima, bisnis saya akan Q&A sedikit. Kondisi di market seperti ini, ketidakpastian tentang MSCI belum akan benar-benar berakhir sampai MSCI mengumumkan. Kalau MSCI melihat UBO, kalau melihat data Indonesia, ternyata kayak gini tuh. Itu moodnya mereka, kita nggak tahu. Turunin ke market frontier. That's a nightmare.
Semoga tidak terjadi. OJK dan IDX berusaha sekuat tenaga. Semangat teman-teman di OJK dan IDX. We count on you. Kita doakan mereka. Tapi jangan cuma berdoa doang dong. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, yang jadi dalam kendali kita, money management. Sambil belajar US stock. Kok malah ngajak duit lari ke luar negeri? Kagak dong. Kan US stock sekarang banyak yang Indo exchange broker ada banyak di Indo juga gitu. Jadi untuk belajar dulu aja ya. Oke. Aku buka komen yang ada di TokTok yang di YT. Aku mau halo Miss Anyway. Aku mau kasih kode promo malam hari ini untuk M-Trade, tapi pesannya adalah untuk belajar M-Trade Academy. Dan aku senang banget hari ini ada banyak testimoni bagus. Aku bersyukur banget, thank you banget buat tim kita yang kita juga sudah dedikasi total pagi sampai sore ditemenin. Dan mereka memberikan testimoni atas layanan kita yang memang sepenuh hati. Kita mau kalian jadi trader sukses. DM saya masih kodenya MSCI, Balada MSCI ini. Promo ini hanya sampai jam 12 malam. Kenapa saya kasih ini? Karena hari ini viewernya banyak banget, artinya yang mau belajar banyak sekali. Janji kalau mau ikut M-Trade Academy harus nonton kelasnya M-Trade Academy. Bahkan dijanjiin loh sama admin aku, ditanya loh, kamu pas mau bayar tuh kan ditanyain, kalau kamu say no gak bakal dibolehin masuk M-Trade ya. Lu kok galak? Enggak, buat kebaikan kamu. Oke. Selain sektor itu gimana kabarnya? Excel tadi kita ciao guys. Klien yang join Desember, Januari, Amsyong yuk sabar. Sabar ya. Sabar ya, bumi berputar. Sebenarnya harusnya ini makronya mendukung untuk komoditas Indonesia. Ini bukan makro, ini bukan mikro, ini punishment. Ya wajar sih MSCI kalau ngepanis kayak gitu. Setahun 2 tahun belakangan ini ya heboh banget saham-saham yang ya begitulah, dikejar masuk MSCI terus mau exit ke asing kabarnya kata orang lain, kata teman saya. Oke. BBCA, BBRI, BBNI, BMRI sudah kubahas sekilas. Aku tambahin tentang BNI, BMRI, BBN 3 Himbara. Laporan keuangan belum keluar. Siap-siap kalau laporan keuangan keluar, ada kemungkinan akan terjadi downside ya, bisa turun sedikit. Kenapa? Karena laporan keuangannya ya bakalan agak melambat ya. BCA kemarin kan udah keluar. Nah 3 ini menurut proyeksi ya, projection lebih agak sedikit lebih lemah dibandingkan BCA gitu. Dan itu wajar, udah sesuai dengan proyeksi gitu. Mau beli boleh nggak buat investing? Beli boleh dengan nominal yang waras aja, dividennya gede. BMRI dividen gede, BNI, BRI dividen gede. 8-9%. Ya, Mina aku jawab ya. NJKL, PGO, Antam, PTBA, Arci. PTBA tuh termasuk yang bertahan juga loh guys. Jadi aku tambahin satu sektor yang bertahan ya. Satu sektor yang bertahan adalah sektor komoditas batubara ya, komoditas batubara. Ya, jadi komoditas batubara, nah ini termasuk yang bertahan. Oke, Pak PP belum Miss. Wah itu udah void semua ya. MBMA termasuk yang bertahan. Kita bisa watch juga nanti, lihat situasi ya. Ya ini termasuk yang bertahan gitu ya. Oke. Tanya tentang pembunuhan free float CDI. Wah gak ngerti saya. Ini intinya saham-saham itu termasuk yang di red flagin sama si ini ya, jadi kita hati-hati dulu ya. Imran Sugara ya, kan tadi saya udah bilang ya, oke, soal APLN ya. Tadi ngikutin nggak sih live ya? Ini aku terang-terangan aku bahas pertanyaan yang kayak gini, saya tidak tutupin. Dia bilang gini, APLN, gue ngikutin M-Trade, cut loss di sini, ternyata naik sampai di sini. Oke, saya jelaskan ya kenapa begitu.
tadi waktu Zoom live, saya dengan sabar menjelaskan semua ini. Namanya orang bertanya, ya dijelaskan, ya apapun itu. Jadi tadi waktu Zoom kita sudah ngomong loh. Waktu Zoom live kita sudah ngomong. Ada potensi technical rebound ya guys ya. Kita mau cut loss dulu. Kamu mau ikut cut loss boleh. Kamu mau nunggu pantulan boleh. Loh, kalau tahu ada potensi technical rebound, kenapa kok masih di-cut di 138 atau berapalah tadi? Breakdown, sistem ini breakdown di sini. Plus, saya mau kasih tahu satu hal. Potensi rebound, technical rebound artinya tidak 100%. Sehingga kami harus menjaga persentase resikonya kita punya M-traders. Ya kalau terjadi technical rebound, ya kalau responnya dari IDX OJK tidak secepat tadi, udah di downgrade sama Goldman, UBS, jangan-jangan di downgradein lagi sama yang lain, tambah cilaka, mau sampai di bawah sini. Jadi tadi kalau kalian ngikutin, kita sudah kasih zoom seharian, ya kalau tidak didengar, tidak diikutin ya kita nggak bisa ngomong ya. Kamu kalau ngedengerin ngikutin ada tuh di ngomong berkali-kali ya, bakalan mantul. Kamu mau nahan tunggu pantulan silahkan, tapi kita akan mengantisipasi the worst case scenario karena udah breakdown, udah merah banget candlenya tadi ya. Secara sistem kita harus caw. Itulah pentingnya memahami M-Trade Academy, supaya kamu tidak hanya bergantung kayak kata lu buy, kata lu jual. Yang seperti itu ketahuan, mohon maaf ya Pak ya, itu berarti belum kelar nonton kelasnya. Dikelarin yuk. Jadi teman-teman yang mau join M-Trade Academy, tolong janjinya kelarin ya kelasnya ya. Sebulan gak kelar kita matiin fitur trading ideasnya. Sebulan gak nonton kalau masih 0% gitu ya. Jadi bumi bagaimana sudah dibahas tadi di awal. Bumi Dewa mau dibahas lagi atau belum ya? Lupa aku. Sampai aku lupa karena hari ini terlalu banyak membahas market. Oke, bumi ada potensi pantulan, tapi tetap masih belum aman ya. Jadi kurangin posisi aja kalau ada pantulan, kurangin posisi ya. Terus ENRG ini sebenarnya bumi juga sebenarnya lagi sektornya lagi cakep gitu. Ingat saya nggak bisa ngomong. Oke ya, terus kemudian sementara itu dulu Bapak Ibu, seharian udah ngomong saham terus dan aku udah nyempetin juga, jadi bukan cuma buat M-traders, buat yang gratisan pun kita layani, dan apalagi buat M-tradersnya. See you tomorrow jam 8.15 besok pagi. Kita akan mulai bahas sektoral yang bisa masih bertahan pastinya dengan akal sehat tradingnya. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Dan kalau mau join M-Trade, kode promo malam hari ini hanya sampai jam 12 malam. Kode promonya MSCI, dan kamu harus janji mau nonton M-Trade Academy. Kalau kamu tidak mau nonton kelasnya, tidak usah join M-Trade, kamu buang-buang uang. Dunia trading penuh ketidakpastian, kata Magdan MD GDNLA. Semua keputusan di tangan kita sendiri, iya sih, tapi kita membantu ya. Thanks to Ellen May and team M-Trade atas perhatian dan empati yang sangat tinggi. We'll do our best ya. Meskipun kita tidak bisa menghindari semua resiko di market, kita minimize risk. Dan harapan saya semuanya bisa jadi trader yang panjang umur di market, sustain di market, pensiun dari trading, dan keberhasilan Anda itu yang membuat kami berenergi. Salam profit, selamat malam. Teman-teman kalau mau ngasih testimonial atas apa yang kita kasih buat teman-teman semuanya, just DM saya ya, itu memberikan support buat semua tim kita juga. Thank you semuanya, salam profit, good night. Masih profit, oke. Harus optimis katanya. Optimis dan realistis. Jangan lupa follow Igoy Ellen May _official, mtrade.us dan mtrade_id. Untuk teman-teman M-Trade ID, hari Sabtu akan ada kelas pengenalan untuk US stocks. Ditunggu aja pengumumannya ya.
jam 10 pagi. Bye bye.